602 miliar triliun butir partikel. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri pada pembahasan konsep mol. Ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Mol. Apa itu mol? Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari mol, kita lihat dulu ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, satu lusin itu sama dengan 12 butir. Nah, dalam 1 galon itu biasanya terdapat 19 liter. 1 gros itu ada 144 butir. Lalu bagaimana dengan 1 mol? Nah, 1 mol ini banyaknya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, atau kalau mau kita sebutkan, ini 6,02 kali 10 pangkat 23, banyak ini 602 miliar triliun butir partikel. Nah, mol sendiri adalah satuan pengukuran pada sistem satuan internasional untuk menyatakan jumlah zat. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat kimia mengandung jumlah partikel yang representatif. Jadi 1 mol ini, jadi kalau 1 lusin ini 12 butir, 1 mol ini 602 miliar triliun butir partikel. Nah, mol ini juga sebagaimana satuan sistem internasional yang lain, jadi misalnya ini panjang, ini satuannya meter, massa, kilogram, waktu, detik, arus listrik, ampere, suhu, Kelvin atau derajat Celcius. Nah, jumlah zat, nah ini satuannya adalah mol. Nah, bagaimana hubungan mol dengan jumlah partikel? Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel dirumuskan seperti ini. Jadi jumlah molekul ini sama dengan mol kali L. L ini adalah bilangan Avogadro, dimana besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Contohnya ini. Berapa jumlah partikel molekul 3 mol H2O? Jumlah partikelnya 3 mol H2O. Nah, ini adalah 3 mol H2O kali L. 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan sama dengan 18,06 kali 10 pangkat 23. Contoh kedua, berapakah jumlah partikel molekul 0,5 mol H2O? Nah, kita tinggal mengalihkan mol H2O kali L, 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau 3,02 kali 10 pangkat 23. Nah, selanjutnya, nah, mol juga bisa dihitung atau dicari dari rumus ini. Massa unsur A dibagi massa atom unsur A, ya, massa per AR. Ini dalam bentuk bila yang dihitung molnya atom. Jika yang dihitung molekul, berarti massa molekul di massanya zat dibagi MR-nya. Contohnya seperti ini. Berapakah jumlah mol? Jadi contohnya berapakah 69 gram Na jumlah molnya.
gram per ARNA, masanya 69 per 23, molnya sama dengan 3. AR-nya didapat dari tabel periode. Contoh lagi, berapakah 10 gram H2O? Berapakah mol? Mol H2O gram per mR H2O. Nah, mR H2O pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini mR H2O sama dengan 2 kali ARH plus ARO. Ini kita hitung ketemu 18. Jadi 180 gram per 18. Molnya 10 mol. 180 per 18. Contoh berikutnya adalah berapakah atau berapa mol 49 gram H2SO4. Jadi mol H2SO4 ini massa per mRH2SO4. mRH2SO4 bisa kita hitung terlebih dahulu, 2RH plus ARS plus 4ARO. 2 ditambah 32 ditambah 4 kali 16, ini ketemu 98. Molnya 49 gram bagi 98, 0,5 mol. Seperti ini cara menghitung mol. Nah, selanjutnya bagaimanakah menentukan volume gas yang terlibat dalam suatu reaksi jika diketahui masanya? Untuk perhitungan ini harus diketahui dulu hubungan mol dengan volume pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi ini N P per 22,4. Jadi untuk mengetahui VSTP-nya ini bisa N kali 22,4. Molnya berapa? Jadi misalnya ini massa molar gram, ini oksigen 32. Ini bisa dihitung dimasukkan dalam rumus ini ketemu 22,397. Ini kan 1 mol. Nitrogen juga sama 28,02. Ini kalau dihitung molnya ketemu 1 mol, volumenya ketemu 22,4. Begitu juga dengan hidrogen, helium, dan karbon dioksida. Nah, ini masanya. Ini kalau dihitung, dicari molnya, ketemunya semuanya 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Nah, seperti itu. Dari data pada tabel di atas dapat diambil rata-rata volume setiap 1 mol gas pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm3 adalah 22,4 liter. Volume ini disebut dengan volume molar gas. Nah, selanjutnya hubungan mol dengan volume gas pada keadaan standar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran kuantitas gas bergantung pada suhu dan tekanan gas. Jika gas diukur pada keadaan standar, maka volumenya disebut volume molar. Volume molar ini merupakan volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Keadaan standar yaitu keadaan pada 0 derajat atau 273 Kelvin dan tekanan 1 atm atau 76 cm3 atau 760 mm3 atau disingkat STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, secara matematis dituliskan ini PV nRT, di mana P-nya ini adalah tekanan besarnya 1 atm, V-nya ini adalah volume, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan gas besarnya ini, T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, ini besarnya volume molar dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal. Ini jika itu PV sama dengan nRT ketemu, nah, P-nya sama dengan 22,4 liter. Jadi volume gas standarnya atau volume standarnya VSTP-nya ini 22,4. Dengan demikian rumus hubungan antara mol volume dan volume molar pada keadaan standar STP adalah sebagai berikut. Jadi V sama dengan N kali V STP atau 22,4. Nah, contohnya semacam ini.
Hitung volume 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NO2 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm3. Nah, 3,01 kali 10 pangkat 23 adalah jumlah partikel mol gas NO2. Sehingga untuk menentukan volume gas, nah, pertama kita harus menentukan jumlah mol dari jumlah partikel ini. Nah, ini kita sudah punya rumus ini, jumlah partikel mol kali N atau L bilang Avogadro. Ini 3,01 kali 10 pangkat 23 per N. Nah, 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah mol. Di rumus ini kita modifikasi, kita jumlah molnya, jumlah mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, ketemu setengah mol. Selanjutnya kita hitung volume NO2 menggunakan rumus hubungan mol dan volume. Jadi jumlah mol kali volume STP, setengah kali 22,4, hasilnya 11,2 liter. Oke, selanjutnya hubungan mol dengan volume gas pada keadaan tidak standar. Jika volume gas diukur pada keadaan ATP, ambient temperature and pressure, atau lebih dikenal keadaan non-STP, maka menggunakan rumus gas ideal sebagai berikut. Rumus biasanya PPN RT. P-nya tekanan, V-nya volume, N-nya jumlah mol, T-nya suhu, R-nya adalah tetapan gas. Nah, contohnya, tentukan volume 1,7 gram gas amonia yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cm. Jadi mol NH3 sama dengan massa NH3 per mR NH3. Jadi kita tentukan dulu jumlah molnya gram per mR. Ini 1,7 per 17. 17 nya adalah ini mR nya amonia. Jadi kita hitung 17. Dengan menggunakan rumus gas ideal di atas, maka volume amonia dapat ditentukan dengan cara berikut. Cara seperti berikut: PVNRT. P-nya ketemu 1, P-nya ini yang kita cari dengan molnya 0,1 sudah kita hitung, R-nya ini 0,082 kali suhunya ini kita hitung ketemu 300, sehingga dalam perhitungan ini ketemu P-nya 2,46 liter. Jadi volume amonia tersebut adalah 2,46. Jadi kita harus tahu kondisinya itu kondisi STP atau kondisi ATP. Nah, kalau kita ringkas dari keseluruhan rumus yang kita gunakan, jadi untuk konsep mol, jadi kalau kita hubungan dengan jumlah partikel, nah ini bisa tinggal di, kalau mol berarti untuk jumlah partikel di kali R. Nah, semacam ini. Ini kalau kita hubungan dengan massa, ini dengan molaritas, ini dengan volume. Oke, itu tadi pembahasan tentang konsep mol. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Untuk hal-hal yang tidak dimengerti bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.